untuk bisa memberikan satu apresiasi bahwa Stadion Gajayana yang punya sejuta sejarah terkait dengan keolahragawan yang ada di Kota Malang, akhirnya insya Allah karena 1 April ini juga hari jadi Kota Malang yang ke-110, nah kita jalankan bersama-sama. 1 abad Stadion Gajayana dan 110 hari jadi Kota Malang, kita akan peringati beberapa rangkaian terkait dengan 1 abadnya Stadion Gajayana. Ada beberapa komunitas sudah datang kepada saya akan menyelenggarakan salah satu eventnya adalah sepak bola legend. Malang merupakan sebuah kota yang terletak di Jawa Timur. Kota yang memiliki julukan kota pendidikan ini juga menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi wisatawan karena banyaknya destinasi wisata. Misalnya saja Kampung Warna-Warni yang ikonik atau Desa Kayu Tangan Heritage yang menyuguhkan kota Malang era Belanda. Malang sendiri akan menginjak 110 tahun pada April 2024. Nantinya, Pemkot akan mengadakan sejumlah perayaan, salah satunya sepak bola legend. Ingin tahu soal potensi lain dari Kota Malang? Saksikan episode kali ini. Nah, Nusaraya kali ini kedatangan PJ Wali Kota dari Kota Malang nih, Bapak Wahyu Hidayat. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Putri. Gimana Pak? Tadi perjalanan nih ke Menara Nusaraya? Ya, karena hujan ya tadi. Ya alhamdulillah ke Jakarta disambut hujan nih. Mudah-mudahan ini berkah. Gitu ya. Ya caranya karena hujan jadi agak sedikit terhambat tadi itu karena banyak sebelum masuk ke sini banyak orang jual-jualan pinggir jalan segala macam pada lari-lari. Agak tersendat sedikit ya Pak ya pagi-pagi hujan seger jadinya. Tapi nggak apa-apa, Bapak sepertinya hari ini sangat semangat nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan semangat bagi warga Kota Malang yang nanti dengarkan, lihat kita ini. Oke. Nah, sebelum kita mengulik nih soal Kota Malang, sebenarnya aku juga belum sempat nih untuk mengunjungi Kota Malang. Oh, belum pernah ke Malang? Belum. Waduh. Padahal sepertinya nggak terlalu jauh ya dari Jakarta. Dengan pesawat aja 1 jam 5 menit sudah sampai Jakarta. Langsung landing di Malang. Oke. Tapi aku juga mau tahu nih soal Bapak ini menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang 5 bulan ya Pak ya? Sekitar 5 bulan. Kira-kira apa nih yang jadi fokus Bapak untuk memimpin Kota Malang? Ya, makasih Mbak Putri. Jadi mulai tanggal 24 September 2023 kemarin, saya dilantik oleh Bu Gubernur berdasarkan dari surat keputusan dari Pak Mendagri. Dan sebelum kami dilantik, memang ada beberapa pejabat kepala daerah diberi oleh Pak Mendagri untuk menindaklanjuti semua perintah-perintah dari Bapak Presiden. Ada 4 yang memang akan menjadi tanggung jawab saya selaku pejabat kepala daerah, terutama di Kota Malang. Yang pertama adalah, ini selalu disampaikan oleh Pak Presiden, terkait dengan inflasi. Ya. Kemudian setelah inflasi, yang kedua adalah stunting. Stunting, kemudian yang ketiga adalah kemiskinan ekstrim, yang keempat pelayanan publik. 4 ini disampaikan oleh Pak Mendagri karena sudah dengan Bapak Presiden untuk bisa kita jadikan prioritas dalam rangka memimpin sebagai kepala daerah. Ditambah 1 sebenarnya. Jadi pada saat kami dilantik kemarin Bu Gubernur meminta kepada salah satunya saya selaku pejabat Wali Kota Malang, yaitu terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini memang sedang kita galakkan di Kota Malang. Jadi dengan perintah tersebut, Putri, 4 tadi itu yang dari Pak Presiden dan Pak Mendagri, ditambah 1 dari Bu Gubernur. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi masih selalu saya sampaikan kepada teman-teman, saya punya tugas yaitu 4 sehat 5 sempurna. Lengkap ya Pak? Lengkap jadi. Nah tadi Bapak juga sempat sebutin soal kemiskinan ekstrim. Kota Malang masih masuk kemiskinan ekstrim Pak? Alhamdulillah. Kalau kemarin mungkin sebelum COVID kita memang sempat kemiskinannya agak sedikit.
tinggi, dan pada saat COVID kita gencarkan terkait dengan beberapa hal yang akan menjadi satu potensi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kota Malang. Ya salah satunya tadi yang disampaikan Gubernur adalah dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif penekanannya adalah di UMKM. Nah dari situ setelah pasca COVID kita langsung gaspol ya untuk bagaimana membangkitkan UMKM. Dan alhamdulillah per November 2023 kemarin Kota Malang sudah bisa mengentaskan, dan untuk se-Jawa Timur kita ini yang paling tinggi bisa menentaskan terkait dengan kemiskinan. Jadi kita tertinggi nomor 2 yang bisa mengentaskan. Jadi ketemunya adalah kita terendah. Situ. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa melampaui terkait dengan hal tersebut. Tinggal ada beberapa hal aja yang menjadi salah satu PR saya agar kemiskinan ekstrim bisa tuntas. Gitu. Tapi tentu yang akan dituju adalah 0% ya Pak ya? Ya, cuma kan memang sulit ya, tetapi untuk bisa menekan terkait dengan hal itu sudah ada upaya-upaya kita, dan itu sudah dirasakan oleh warga Kota Malang bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Malang itu sudah mulai meningkat, dan akhirnya kita sudah lambat laun bisa meninggalkan kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Malang. Kira-kira saat ini udah berapa persen Pak? Kalau yang di ekonomi untuk yang kemiskinan ekstrim itu 3,2% kita sekarang tinggal sisa yang untuk di sini. Masih terus dikejar ya Pak ya? Masih ada. Nah kalau kita ngomongin Kota Malang, tentunya Kota Malang itu terkenal karena kota pelajar ya Pak? Ya, kota pendidikan. Iya betul. Kira-kira apa nih upaya dari pemerintah, Pemkot ya Pak ya? Pemkot. Jadi kami sebagai kita Tribina Cita. Ada kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Nah dari kota pendidikan ini memang ya tidak kita duga bahwa dengan banyaknya terutama perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu dengan banyaknya perguruan tinggi ada 57 perguruan tinggi dan rata-rata, tapi ini bergerak terus. Mahasiswa yang ada di Kota Malang ini ada sekitar 800.000. Itu juga mendekati dengan jumlah penduduk asli Kota Malang yang 860.000. Nah dari situ adalah bisa dipakai sebagai potensi untuk bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian untuk perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang pendidikan yang mulai dari tingkat mereka seperti PAUD ya sampai dengan SMA, kita sudah banyak meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Tidak hanya memberikan satu kemudahan mereka untuk bisa memanfaatkan pendidikan yang ada di Kota Malang, tapi kita juga meningkatkan semua sarana prasarana. Salah satunya memang sudah banyak SMK yang ada di Kota Malang. Ada yang terkait dengan SMK dengan keahlian profesi, termasuk juga ada SMK digital yang terkait dengan saat ini sedang ngetren ya. Kemudian juga ada SMK seperti SMK Taruna dan lain itu sudah ada kita ada di Kota Malang. Dan itu adalah menunjukkan bahwa dari sisi dari pendidikan, jadi mulai dari dulu memang kita terkenal Kota Malang sebagai salah satunya adalah kota pendidikan. Dan mudah-mudahan dengan kota pendidikan ini di tahun 2045 besok untuk Indonesia Emas, salah satu penekanan dari Indonesia Emas adalah pendidikan. Nah, kualitas SDM yang ada di Kota Malang itu juga menjadi salah satu target kita yang sudah kita tetapkan dalam RPJP kita untuk sampai dengan 2045 adalah kota pendidikan. Dan untuk mandatory spending-nya untuk pendidikan itu minimal 20%. Kita di Kota Malang di tahun 2024 ini sudah melampaui. Malah kita sudah 23,5% untuk mandatory spending. Jadi kewajiban dari APBD yang harus kita alokasikan untuk mendukung pendidikan. Nah itulah makanya kenapa fokus pendidikan itu menjadi penting. Ya, mudah-mudahan kualitas SDM kita yang ada di Kota Malang ini bisa baik karena Kota Malang sebagai kota pendidikan. Iya Pak, tentu untuk mempertahankan itu yang sulit ya Pak ya? Ya, betul. Mempertahankan itu yang sulit. Tetapi upaya-upaya kita mudah-mudahan bisa tidak hanya mempertahankan, tapi bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Malang. Kira-kira dari Pemkot sendiri punya program khusus, kayak mungkin ada beasiswa mungkin untuk para pelajar? Kita memberikan beasiswa, kita membebaskan mereka
selain mereka tidak memberikan beasiswa ini, kita beberapa mereka yang prestasi-prestasi, kita berikan semacam penghargaan kepada mereka ya untuk bisa bersekolah yang lebih tinggi. Jadi mereka yang berprestasi kita support. Kemudian juga kita tidak hanya terkait dengan bagaimana pendidikannya. Tadi kami bisa sampaikan juga mereka juga secara fisik supaya nanti bisa mendukung. Itu kita tingkatkan juga sarana-sarana prasarana pendidikannya. Termasuk juga kerjasama dengan, karena banyak perguruan tinggi negeri kita yang juga yang bagus ya di Kota Malang. Nah, kita selalu bersinergi agar pendidikan yang ada di Kota Malang ini bisa lebih baik lagi. Nah, Pak, kalau kita ngomongin Kota Malang nih kayaknya banyak banget wisatanya ya, Pak ya. Jadi kalau Mbak Putri belum pernah ke Malang, nanti saya pastikan kalau sudah pernah ke Malang pasti akan ingin kembali lagi. Kalau yang wisata ada kulinernya. Kulinernya ini kan, wah ini sudah terkenal antero, mesti akan tahu bakso Malang. Kemudian pasti. Ya juga ada pecelnya, juga ada rawonnya. Dan sekarang malah banyak kuliner-kuliner yang khas lagi di Kota Malang yang sudah mulai dikenal. Ya. Ada lagi yang baru-baru lagi, Pak? Ya baru-baru seperti yang makanan sekarang kan sedang rame-rame yang pedes-pedes kan begitu ya. Nah ini sudah banyak. Wow. Ada beberapa ini dan mereka nanti dikemas dalam rangka untuk bisa menaruh kuliner ini dalam model-model tempo dulu. Jadi model ya kayak misalkan ada keripik tempe yang sudah terkenal, belum lagi yang pecel-pecelnya, ada pecel tempe, pecel tahu dan lain-lain. Nah itulah yang baru. Jadi walaupun makanan luar sekarang sudah belum juga, sepertinya di Kota Malang tidak akan kalah. Karena kan kita banyak mahasiswa yang banyak, mereka lebih senang dengan masakan-masakan yang kuliner yang asli Kota Malang. Makanya nanti datang, saya yakin pasti akan kembali lagi, nggak akan kapok-kapok, jadi tetap akan ingin datang terus ke Kota Malang. Kalau Bapak sendiri nih, kira-kira sukanya makan apa sih kalau di Kota Malang nih? Banyak nih ya, kalau yang saya suka. Makanya karena banyak pilihan, jadi semua suka jadi bingung nanti pingin makan yang apa. Karena banyak variasinya Kota Malang itu. Belum lagi ada rujaknya, belum lagi ada, ya banyak lah yang makan tradisional yang saya yakin apabila wisatawan datang ke Kota Malang pasti akan rindu dengan kuliner-kulinernya. Ada beberapa pejabat-pejabat juga dan pengusaha itu setelah kami berikan ada satu makanan kuliner pedes, padahal itu apa ya, bukan dari restoran, tapi akhirnya mereka menjadi bahasa Jawanya kesemsem. Jadi tertarik, ya jatuh cinta kepada kuliner itu. Setiap kali saya ke Jakarta misalkan itu, cuma kuncinya satu, harus bawa makanan itu. Kalau tidak begitu tidak diterima, ya sudah akhirnya kita bawa. Itu adalah satu yang akhirnya disukai pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat di Republik Indonesia ini terkait dengan kuliner yang ada di Kota Malang. Jadi sebenarnya makanan di Kota Malang ini bisa mengingat terus Kota Malang meskipun ada dimanapun pengennya itu kan. Betul itu. Nah kita balik lagi nih soal pariwisata. Kira-kira apa nih upaya pemerintah untuk terus mengupayakan ini supaya lebih dikenal lagi Kota Malang gitu Pak? Nah untuk pariwisata, tentunya Kota Malang ini kan berada di tengah-tengah ada 2 pemerintahan. Ya, kalau Malang Raya ada 3 pemerintahan. Jadi Kota Malang dengan Kota Batu ini di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Karena Kota Malang di tengah-tengah, tentu sebenarnya namanya kota memang sumber daya terkait dengan pariwisata itu tidak berasal dari sumber daya alam, tetapi dari buatan. Dan banyak ketertarikan dari Kota Malang ini untuk bisa mengimbangi potensi-potensi alam pariwisata yang ada di wilayah di luar Kota Malang. Nah, untuk mengimbangi itu maka kita dari pemerintah Kota Malang banyak hal yang harus kita sampaikan, kita perkenalkan, kita eksplor agar berbeda dengan wisata-wisata alam yang ada di luar Kota Malang. Kebetulan Kota Malang ini menjadi banyak peninggalan-peninggalan kolonial. Kolonial dan peninggalan-peninggalan Belanda, banyak histori-historis yang terkait dengan perjalanan dari
pemimpin di negara kita ini, seperti Presiden pertama Soekarno di sana, banyak peninggalan-peninggalan di sana. Nah itulah yang sekarang kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa tertarik datang ke Kota Malang. Banyak wisata-wisata kolonial yang kemarin kita sekarang sedang booming, yaitu kayu tangan heritage. Kayu tangan heritage, dan kemarin juga pada saat Pak Menteri Pariwisata datang ke sana, mendapatkan satu sambutan yang luar biasa, dan alhamdulillah kita juga menjadi salah satu pemenang terkait dengan destinasi wisata buatan yang memang perlu kita tingkatkan. Termasuk juga beberapa peninggalan-peninggalan yang sudah banyak dikenal. Selain kolonial, ada kayu tangan heritage, ada Ijen Boulevard, kemudian sekarang juga ada alun-alun Kota Malang, dan termasuk juga Balai Kota. Balai Kota ini kantor saya, itu juga menjadi satu daya tarik wisata tersendiri. Karena Balai Kota ini dulu pernah dibom, kemudian hancur, hampir hancur, kemudian Pak Presiden datang ke sana, kita bangun lagi, Presiden Soekarno datang ke sana, dan itu ada ceritanya. Dan ini juga akan menjadi satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan datang ke Malang. Karena mulai saya menjabat di Kota Malang ini, Balai Kota ini akan menjadi salah satu tujuan untuk wisata, untuk bisa melihat cerita-cerita terkait dengan Balai Kota yang ada di Kota Malang. Termasuk juga wisata buatan lainnya. Mungkin yang sudah viral kemarin adalah Kampung Warna-Warni. Ya, apabila kita melihat ada rumah yang gentengnya warna-warni itu ya, gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu kampung tematik yang akan menjadi andalan kita. Dan itu kalau melihat dari kunjungan wisata saat ini, baik dari Nusantara maupun dari luar mancanegara, itu peningkatannya dari persentasenya itu sudah meningkat ya, dari kemarin itu setelah pasca itu menjadi 130% peningkatan jumlah wisatawan yang datang gitu. Karena kita kemas, karena ada paket-paket wisata, dan akhirnya sampai saat ini jalan-jalan seperti Bandung ya, mungkin jalan-jalan macet sudah. Kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu, Mas, itu sudah macetnya luar biasa. Akhirnya jadi PR saya juga, bagaimana bisa mengatasi kemacetan. Tapi dari satu sisi kita akan dapat berkahnya karena memang banyak kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Malang. Jadi gitu. PR baru lagi nih ya Pak ya? Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi, ya masalah tapi berkah ya bagi masyarakat Kota Malang. Gitu. Berarti artinya memang wisata yang ada di Kota Malang ini lebih cenderung ke sejarah ya Pak ya? Ya. Dari sejarah gitu, dan juga menjadi tempat transit bagi wisatawan yang akan menikmati wisata-wisata di Kota Batu, di Kabupaten Malang, dan juga menjadi transit apabila nanti mereka akan ke Bromo. Karena kan sekarang kalau ke Bromo itu akan lebih cepat dan lebih enak menuju ke Bromo itu melalui Malang Raya untuk bisa menuju ke sana. Sudah pernah ke Bromo ya? Belum. Tentu saja belum Pak. Oh, Kota Malang aja belum. Kota Malang aja belum. Nah kalau kita ngomongin pariwisata tentu erat nih Pak sama oleh-oleh nih untuk para wisatawan. Kira-kira ada oleh-oleh apa aja sih Pak? Kalau kita lihat nih baju yang Bapak pakai mungkin bisa jadi salah satu oleh-oleh. Ini produk UMKM Kota Malang. Ya, saya memang selain ada oleh-oleh itu nanti jadi UMKM ini juga akan menjadi salah satu bentuk souvenir yang harus dibawa. Dan supaya bisa mengenang Kota Malang, ini salah satunya ini juga produk UMKM dari Kota Malang, ya. Karena saya mewajibkan seluruh ASN dengan non ASN ya dari Kota Malang tiap hari Kamis itu selalu saya wajibkan untuk menggunakan semua produk-produk UMKM Kota Malang, mulai dari rambut, meskipun jilbab sampai dengan sepatu tiap hari Kamis. Makanya tiap hari Kamis kami selalu beri title untuk Kamis itu adalah Kamis Boys. Jadi Kamis Boys itu keren ya, baik itu tampilannya kalau anak-anak sekarang itu jadi bisa dilihat dengan baik gitu ya. Nah itu kita anukan Kamis Boys, dan alhamdulillah kita wajibkan Kamis Boys tersebut. Orang-orang yang dari luar Kota Malang, wisatawan tahu ada produk-produk yang bagus. Dan akhirnya kita pakai, kita sebagai bentuk untuk bisa mempromosikan. UMKM juga akhirnya sampai sangat ini kewalahan karena semakin meningkat. Karena dengan kita menggunakan, orang-orang wisatawan yang datang ke sini, mereka menginginkan bahwa, oh ini baik ini ya, ini bagus ini, ini bisa untuk dibatalkan oleh.
Jadi datang kepada UMKM, ada beberapa galeri-galeri yang dibuat oleh mereka datang langsung, kemudian langsung beli, dan itu bisa dijadikan oleh-oleh. Jadi itulah, akhirnya kita promosikan, mereka tertarik, akhirnya dijadikan satu bentuk oleh-oleh. Ini balai kota, ini gambar balai kota. Iya, kalau balai kota ini ada tugunya. Ini tugu, jadi di alun-alun Bundar ada tugu, dan balai kota ini menjadi satu ikon. Jadi makanya ada balai kota dengan menggunakan ini, dan juga ada beberapa teman-teman kepala-kepala UPD dan lain-lain banyak menggunakan dengan model seperti ini. Gitu. Iya, kalau dilihat desainnya memang melambangkan nih kalau Kota Malang penuh dengan sejarah ya Pak ya? Iya, betul. Ini juga ada tulisan Wonocorokonya karena memang Kota Malang tidak hanya, jadi betul jadi sejarah, tidak hanya peninggalan kolonial, tapi juga ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi ini seiring sejalan di Kota Malang itu untuk daya tarik wisatawan. Nah, katanya juga Kota Malang punya gedung MCC, Pak. Ya. Khusus untuk para UMKM. Betul. UMKM dan generasi muda. Jadi MCC itu Malang Creative Center. Ya, ini yang diminta oleh Bu Gubernur, kita pertahankan karena ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang menggeliat. Dan kenapa kita menggeliat itu karena ya tadi saya sampaikan tadi, kita ini kan Kota Malang kota pendidikan, mahasiswanya ada kurang lebih 800.000. Ada SMK yang juga memang terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, untuk menjalankan dan mengelola MCC ini kita serahkan pada mereka, kalangan milenial, Gen Z, muda ya, Pak ya. Gen itu ya, itu mereka untuk silakan diolah, dikelola agar mereka bisa maju. Karena dari orang muda, oleh orang muda, dan untuk orang muda, ya ini kita serahkan semua. Dan alhamdulillah MCC ini jadi tempat untuk UMKM bisa mempromosikan. Kemudian ada juga untuk bagaimana kita bisa, karena kan ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Saya harapkan nanti Malang Creative Center bisa menggalakkan ekonomi kreatif itu. Ada untuk fotografi, ada untuk terkait juga dengan fashion, kemudian kuliner dan lain-lain. Itu kita serahkan semua, atur aja untuk bisa menggalakkan. Dan alhamdulillah dengan menggalakkan ini, kami berapa kali mendapatkan penghargaan terkait dengan peningkatan untuk bisa menggandeng anak-anak milenial ini agar bisa menjadi satu kepercayaan diberikan kepada kami, pemerintah Kota Malang, pada mereka untuk memberikan kewenangan kepada anak-anak muda. Jadi mereka senang karena diberi kepercayaan dan alhamdulillah bisa berkembang. Dan mudah-mudahan nanti di bulan depan ini dari UNESCO turun, mereka juga yang menginisiasi untuk melihat sejauh mana terkait dengan ekonomi kreatif di Kota Malang, karena kita punya target, karena mereka sudah membuat roadmap di tahun 2025, Kota Malang menjadi kota ekonomi kreatif dunia. Ini kita sedang bertahap menuju ke sana. Itu loh. Ya, kalau untuk anak-anak muda ini yang kita berikan kesempatan untuk bisa melakukan itu. Ya, milenial dan Gen Z ini terkenal kreatif dan inovatif ya Pak. Nah, itulah makanya itu yang selalu saya inginkan dari mereka. Jadi mereka tidak terkekang dengan hal yang terlalu formal kan anak muda ini. Akhirnya mereka kita diskusi di sana juga ada teater, ada 2 mereka yang kelola. Itu alhamdulillah bisa berkembang dan hasilnya juga bisa mulai nampak. Oke. Ya. Bapak ini kan lahir di Kota Malang ya Pak ya? Iya, Arema asli saya. Arek Malang. Kira-kira nih potensi apa sih yang masih bisa dikembangkan dari Kota Malang sendiri? Saya sebagai asli ya, anak Malang Arek Malang yang lahir di sana, emang banyak hal sebetulnya belum kita eksplor. Ya. Dan ini saya ada amanah yang untuk bisa menjalankan roda pemerintahan Kota Malang, banyak hal yang sudah kita ekspor dan alhamdulillah berhasil dan diterima karena mereka tahu bahwa karena saya ini darahnya Arema, Malang ya, tentu juga saya lakukan juga untuk Kota Malang. Dan kemarin saya juga melihat beberapa hal potensi-potensi yang memang harus bisa saya kembangkan terkait juga dengan bagaimana keterlibatan dari masyarakat Kota Malang untuk bisa sama-sama membangun Kota Malang. Banyak hal yang akan kita lakukan, tapi sementara ini perencanaan-perencanaan itu sudah kita buat karena sudah berproses,
Tapi yang jelas untuk menjadi prioritas saya dalam menjalankan amanah ini, kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan lebih dahulu. Tetapi juga seiring jalan, kita juga akan mencoba untuk bisa mengembangkan potensi-potensi Kota Malang yang saat ini belum tergali secara sempurna. Itu. Kalau ngomongin Arema, aku jadi inget nih, tadi ini kita sempat bicarain soal perayaan 100 tahunan Stadion Gajayana ya Pak? Kira-kira itu kapan Pak? Kebetulan di tahun 2024 ini, Stadion Gajayana ini berusia 1 abad. Ya. Dan beberapa komunitas terkait dengan pencinta sepak bola. Karena pencinta sepak bola tidak hanya Arema saja. Di sana memang lahir banyak bibit-bibit atlet-atlet sepak bola dari Stadion Gajayana. Ya. Nah, untuk bisa memberikan satu apresiasi bahwa Stadion Gajayana yang punya sejuta sejarah terkait dengan keolahragawan yang ada di Kota Malang, akhirnya insya Allah karena 1 April ini juga hari jadi Kota Malang yang ke-110, nah kita jalankan bersama-sama. 1 abad Stadion Gajayana dan 110 hari jadi Kota Malang, kita akan peringati beberapa rangkaian terkait dengan 1 abadnya Stadion Gajayana. Ada beberapa komunitas sudah datang kepada saya akan menyelenggarakan salah satu eventnya adalah sepak bola legend. Jadi semua pemain-pemain yang bisa memberikan warna terkait dengan persepak bolaan Indonesia, banyak kan sudah pemain-pemain yang dilahirkan dari Stadion Gajayana ini menjadi pemain top di Indonesia maupun di luar. Mereka datang ya karena legend ya, berarti mereka memang yang saat ini sudah tidak banyak bermain lagi. Kita nandingkan apakah legendnya Arema juga ada legend Persebaya juga, dan juga nanti ada legend-legend dari sepak bola yang ada di Indonesia ini untuk sama-sama kita bertanding ya antar legend, dan ini untuk bisa mengingatkan nanti pemain ini, oh iya di tahun sekian saya di sini ya, akhirnya ada semacam suasana yang berbeda apabila nanti pada saat 1 abad Stadion Gajayana ini kita mulai lakukan yaitu dengan pertandingan sepak bola legend itu. Nah, bisa nih buat para sahabat kompas.com yang suka sama sepak bola ya. Nah, karena kan sepak bola kan paling masyarakat kan, jadi hampir semua lapisan pasti saya yakin akan senang dengan sepak bola. Dan ini monggo nanti ini akan bisa menjadi satu liputan yang baik ya dari kompas.com ataupun Kompas TV untuk bisa meliput itu. Menarik. Nanti tanggal 1 April ya Pak ya? Kita mulai di bulan April, karena kan hari raya ya mungkin setelah hari raya. Tapi sudah kita buat, sudah ada tanggal-tanggalnya, sudah ada nanti siapa nanti sebagai pelaksananya, dan lain-lain sudah kita persiapkan. Nah, sahabat kompas.com bisa nih untuk pergi ke Kota Malang saat bulan-bulan April ini ya Pak ya, supaya bisa menikmati bagaimana serunya perayaan itu. Mas Mbak Putri bisa datang ke Kota Malang, bisa tahu bagaimana aslinya Kota Malang kan gitu. Yang boys tadi itu ya. Nah, Pak, kita mau masuki bulan Ramadan nih. Kira-kira apa nih persiapan dari Pemkot sendiri untuk menyambut Ramadan? Ya, Kota Malang di tahun 2024 ini, karena pada saat bulan Ramadan ini juga menjadi satu rangkaian kami dari pemerintah Kota Malang untuk merayakan 110 tahun Kota Malang. Kami memang sudah akan melakukan beberapa hal terkait dengan Ramadan ini. Kita akan kombinasikan, kita akan sinergikan dengan tokoh-tokoh agama. Nanti kita akan, karena persis bulan Ramadan ini ada rangkaian kegiatan, ya nanti kita akan ke masjid-masjid, pesantren, yatim piatu. Kita akan lebih banyak pada saat bulan Ramadan ini membagi kebahagiaan kami kepada masyarakat yang tidak mampu ya di saat-saat nanti di bulan Ramadan ini. Dan juga untuk aktivitas seperti biasa, kami juga nanti akan mengadakan tarawih keliling juga. Kemudian kami juga akan mengunjungi beberapa mungkin ada rumah tangga miskin, kita datang ke sana untuk memberikan ya bantuan-bantuan
sebagai bentuk perhatian kita kepada masyarakat Kota Malang. Itu ya salah satu untuk di bulan Ramadan ini, karena itu bagian dari rangkaian hari jadi Kota Malang. Oke, gimana kalau soal kesiapan stok bahan makanan nih Pak? Biasanya kalau Ramadan stok bahan makanan justru ada mahal, juga ada inflasi di mana-mana. Ya, alhamdulillah inflasi itu kan terkaitannya dengan inflasi, kan menjadi satu tugas saya. Dan kemarin pada saat saya masuk menjadi pejabat wali kota Malang, inflasi ini masih tinggi. Dan kita punya ada tim pengendali inflasi daerah, TPID, kita rapatkan dalam high level meeting, tetapi saat itu kita prediksi bahwa kita akan sulit untuk bisa mengendalikan. Tetapi setelah saya keliling, melihat pasar, kemudian melihat distributor, kemudian juga melihat penyalur bahan-bahan ini, saya yakin bahwa ini akan bisa kita kendalikan. Dan ada aturan juga yang diperbolehkan terkait dengan penggunaan biaya tidak terduga atau BDD dari APBD. Akhirnya di akhir tahun kemarin, kan akhir tahun ada Natal, ada Tahun Baru, di rata-rata kan selalu naik gitu ya, terutama sembako. Dan kemarin yang sangat tinggi sekali adalah cabai. Jadi cabainya sangat pedas sekali itu, jadinya tinggi sekali. Dan akhirnya kita setelah melihat situasi ini, saya langsung menginisiasi untuk membuat warung tekan inflasi. Warung tekan inflasi namanya Bois Ilakes ya, Bois sekali gitu ya. Nah, kita tempatkan warung tekan inflasi ini ada 3 pasar yang mempengaruhi harga-harga yang ada di Kota Malang. Kita taruh di sana dan saya perintahkan Pak Kadis Perindustrian dan Perdagangan untuk mencari komoditi-komoditi yang bisa menekan harga. Jadi penekanannya adalah intervensi terkait dengan komoditi yang satu sangat tinggi. Dicarilah beberapa komoditi, kemudian dijual dengan harga murah di warung tekan inflasi itu di pasar. Otomatis pedagang yang di sana melihat ini dan orang-orang yang cari pasti belinya di warung tekan inflasi milik kita. Karena harga murah, pasar berarti waduh ini kalau nggak dijual dengan harga murah juga, mereka tidak akan bisa, siapa yang mau beli? Otomatis mereka akan mengikuti. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih sampai dengan seminggu, harga pasar stabil. Sampai dengan pimpinan BI, Kota Malang itu sampai geleng-geleng, waduh, padahal diprediksi tidak akan bisa turun. Tapi intervensi 3 pasar kita masukkan semua, akhirnya bisa menurun. Dan untuk terkait dengan Ramadan, itu kan juga hampir sama terkait dengan Natal dan Tahun Baru kemarin. Saya sudah mintakan bahwa karena saat ini inflasi kita di bawah nasional dan di bawah inflasi Provinsi Jawa Timur, jadi kita menjadi deflasi. Jadi karena kita intervensi terus terkait dengan komoditi tersebut. Dan untuk yang Ramadan ini kita akan mengulang hal seperti itu. Ya, kita sudah ada KAD, kerjasama antar daerah, untuk bisa melihat komoditi-komoditi yang murah-murah dan stok ada di daerah-daerah itu. Kita ada kerjasama dan akhirnya nanti menjelang Ramadan besok kita akan buka lagi warung tekan inflasi lagi. Kita intervensi dengan dari anggaran dari BTT. Saya kerjasama dengan Bulog untuk penyediaan, karena kan sekarang beras lagi katanya tidak ada yang tinggi sekali gitu ya. Nah ini kita sudah kerjasama dengan Bulog, kita intervensi, kita kasih subsidi kepada Bulog untuk terkait dengan pengangkutan transportasinya agar beras yang dijual oleh Bulog itu tidak dijual dengan harga tinggi. Ketemunya oleh masyarakat, kita tidak melalui pedagang, kita buka pasar murah, mereka langsung bisa beli di warung tekan inflasi, dan insya Allah kita akan lebih. Nah, termasuk juga tiap hari Senin kan Pak Mendagri ini selalu memberikan satu gambaran bahwa terkait dengan inflasi harus intervensi di komoditi A, B, C, D. Nah itu yang nanti akan kita intervensi. Kemarin agak tinggi ada bawang, kita kerjasama dengan ada di Kabupaten Probolinggo ada pasar bawang yang baik. Kemarin kepala perwakilan BI Kota Malang datang ke sana, melihat, oh ya ini baik, kita beli. Kita bawa agar di Kota Malang harganya stabil. Termasuk juga dengan komoditi-komoditi lainnya. Itu Mbak, jadi nanti agar inflasi kita ini selalu terkendali. Dan apabila terkendali, daya beli masyarakat di Kota Malang itu kan lebih mudah. Karena komoditi-komoditinya harganya terjangkau.
Artinya sudah siap lah ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kita siap. Kita sudah berapa kali kita keliling dengan TPID, ya, tim pengendali inflasi daerah. Seperti itu. Oke Pak, sebagai anak Malang nih Pak, Ya. kira-kira apa sih PR yang masih harus dikerjakan nih untuk membangun Kota Malang? Ya, keinginan dari terutama warga Malang itu sangat banyak sekali. Ya. Dan ini terbukti, saya punya program yang saat ini viral, Mbak Putri. Apa yaitu kita punya program ngombe. Ngombe ini ngobrol boys ilakas, ngobrol. Jadi saya tiap hari Selasa, mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang, menerima semua masukan oleh masyarakat, saya terima dengan semua kepala UPD, agar mereka bisa menyampaikan semua keinginannya, semua permasalahannya, semua curhatannya, dan saat itu juga saya langsung bersolusi. Saya bersolusi karena ada UPD-UPD untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kami kemarin, dan suasananya juga saya tidak mau formal, supaya mereka juga bisa menyampaikan lebih leluasa. Kalau formal, agak ada ibu pakai ya. Jadi kadang-kala nanti mau menyampaikan sesuatu, karena formal nggak kesampaian. Iya. Jadi nggak keluar semua. Nah, kita buat semuanya dengan suasana yang tidak formal. Alhamdulillah, akhirnya semua keluar, termasuk juga kalau kemarin kita berapa kali adakan ngombe ini di Balai Kota, untuk yang ini kedua kali yang terakhir ini saya mengadakan di kelurahan-kelurahan. Dan sambutannya malah luar biasa. Masyarakat ini bisa memberikan satu dan keinginannya untuk Kota Malang seperti apa. Nah, dari situ juga, selain mereka saya mengetahui terkait dengan keluhan-keluhan mereka, keinginan dari mereka untuk membawa Kota Malang seperti apa, yang selalu saya akan data. Karena mereka tahu bahwa saya ini asli Malang, jadi mereka akan lebih enak menyampaikannya. Termasuk juga ini, karena selama ini pemerintah Kota Malang sudah memberikan satu langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi tidak tersampaikan kepada mereka. Dianggap pemerintah Kota Malang ini duduk manis saja, stagnan, tidak ada kegiatan apa-apa, padahal mereka banyak masalah. Padahal ini sudah ada usaha. Nah, dengan ngombe ini, mereka tahu, oh iya, pemerintah Kota Malang sudah melaksanakan hal yang seperti ini, tapi mereka tidak tahu. Dan alhamdulillahnya juga, karena dengan ngombe ini, semua media sosial itu kan selalu banyak, rata-rata kan negatif. Pemerintah belum mengerjakan apa-apa. Dan ada penelitian dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, turun drastis. Mereka yang netizen yang kadang-kala karena belum tahu apa yang dilakukan pemerintah Kota Malang, dalam 1 bulan terakhir ini turun. Karena mereka kadang-kala yang datang ke kami untuk misalkan curhat, mereka warga Malang, tetapi mereka penggiat-penggiat yang ada di media sosial, seperti konten kreator, dan akhirnya tersampaikan. Dan itu semua akhirnya menyuruh berapa langkah-langkah yang menjadi masalah yang paling tidak bisa diselesaikan oleh warga Kota Malang. Akhirnya tahu, oh iya udah ada langkah-langkah yang sudah kita selesaikan. Nah itulah makanya kalau tadi pertanyaan, apa yang harusnya untuk Kota Malang? Menurut saya banyak, tetapi saya kembalikan lagi pada mereka, apa sih keinginannya, dan itu nanti yang akan saya fasilitasi itu, Mbak. Oke, ini udah nggak terasa nih, kita udah banyak banget ngobrol. ini itu seputar Kota Malang ya Pak ya. Iya. Harapannya semoga Kota Malang bisa semakin maju tentunya. Amin. Dan semoga aku bisa ke sana juga. Dan tidak hanya sekali, bisa berkali-kali bolak-balik nanti. Oke, Bapak terima kasih banyak ya. Ya, betul. Sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.